Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Yang pertama, apa itu pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b merupakan koefisien, c merupakan konstanta, serta a tidak sama dengan 0. Cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan rumus ABC. Yang pertama, kita akan belajar tentang pemfaktoran. Untuk pemfaktoran dibedakan menjadi 2, yaitu untuk A sama dengan 1 dan untuk A tidak sama dengan 1. Kita belajar untuk yang A sama dengan 1 dulu. Caranya yaitu faktorkan bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi X plus 1 ditambah X plus X2 sama dengan 0. Diperoleh persamaan yaitu X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X plus X1 dikali X plus X2. Maka kita kalikan yaitu diperoleh X kuadrat ditambah X1 ditambah X2 ditambah X1 X2. Sama dengan X kuadrat kita kelompokkan menjadi X1 ditambah X2 dikalikan X ditambah X1 dikali X2. Jadi, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X plus X1 dikali X plus X2 sama dengan 0 jika terdapat pasangan X1, X2 yang memenuhi X1 ditambah X2 sama dengan B, dan X1 dikali X2 sama dengan C. Artinya, untuk A sama dengan 1 itu akan diperoleh akar-akarnya jika terdapat dua bilangan jika dijumlahkan bernilai B dan jika dikalikan akan bernilai C. Nah, selanjutnya untuk yang A tidak sama dengan 1, maka kita caranya yaitu faktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C menjadi AX ditambah X1 dikali AX ditambah X2 dibagi A sama dengan 0. Maka kita substitusikan persamaannya menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan AX ditambah X1 dikali AX tambah X2 per A. Maka diperoleh X plus X1 per A dikali AX plus A plus X2. Nah, persamaan tersebut diperoleh AX kuadrat ditambah X1 ditambah X2 ditambah X1 kali X2 per A. Maka diperoleh persamaannya kita kelompokkan juga, yaitu menjadi AX kuadrat ditambah X1 ditambah X2 dikalikan X ditambah X1 dikali X2 per A. Maka bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi AX ditambah X1 dikali AX ditambah X2 per A sama dengan 0 jika terdapat pasangan X1, X2 yang memenuhi X1 ditambah X2 sama dengan B dan X1 dikali X2 sama dengan AC. Artinya sama juga, yaitu akar-akarnya akan dihasilkan dari dua bilangan yang jika dijumlahkan nilainya B dan jika dikalikan nilainya A dikali C. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya, agar tidak bingung. Soalnya, carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi. Soal yang pertama yaitu X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya dari persamaan tersebut diketahui nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan negatif 28. Maka kita harus mencari dua bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya A dikali C, atau 1 dikali negatif 28, dan jika dijumlahkan itu hasilnya B. Berarti hasilnya negatif 3. Berarti
bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah negatif 7 dan 4. Kan itu negatif 7 jika dikalikan 4 hasilnya negatif 28 dan jika dijumlahkan yaitu hasilnya negatif 3. Maka faktorisasinya yaitu menjadi X plus 4 dikali X min 7. Maka diperoleh nilai X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 7. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 4 dan 7. Yang kedua yaitu 3x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0. Maka kita harus mencari dua bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya A kali C, atau 3 dikali negatif 5 sama dengan 15, dan jika dijumlahkan itu hasilnya B atau 2. Maka bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah negatif 3 dan 5. Jika negatif 3 dikali 5 hasilnya negatif 15, dan jika dijumlahkan negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2. Maka faktorisasinya menjadi 3x kuadrat ditambah 2x min 5 sama dengan 0, yaitu menjadi 3x plus 5 dikali 3x min 3 per 3 sama dengan 0. Diperoleh 3x plus 5 sama dengan 0 atau 3x min 3 sama dengan 0. Maka diperoleh nilai X-nya yaitu negatif 5 per 3 dan X sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 5 per 3 dan 1. Selanjutnya kita ke langkah cara yang kedua, yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pastikan koefisien dari X kuadrat adalah 1. Jika belum bernilai 1, bagi dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya menjadi 1. Yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Terus yang ketiga yaitu buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Kita masuk ke contoh ya, yaitu dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, carilah akar-akar dari persamaan berikut. X kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya X kuadrat min 6x sama dengan 16, itu kedua ruas ditambahkan 16, maka diperoleh hasilnya X kuadrat min 6x sama dengan 16. Nah, tadi ada langkah yang kedua yaitu dikalikan setengah dari koefisien X, maka X kuadrat min 6x plus setengah dikali min 6 dikuadratkan sama dengan 16 ditambah setengah dikali min 6 dikuadratkan. Maka diperoleh persamaannya X kuadrat min 6x plus min 3 kuadrat sama dengan 16 plus min 3 kuadrat. X kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 16 plus 9. Maka diperoleh faktorisasi dari X kuadrat min 6x plus 9 itu kan X min 3 dikuadratkan sama dengan 25. Maka kita peroleh persamaannya yaitu menjadi X min 3 sama dengan plus minus 5 karena akar dari 25. Maka X1-nya kita peroleh 5 ditambah 3 dan X2-nya diperoleh negatif 5 ditambah 3. Maka X1-nya kita peroleh 8 dan X2-nya kita peroleh negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 2 dan 8. Nah, selanjutnya kita ke pemfaktoran dengan rumus ABC. Caranya, dengan menggunakan aturan melengkapkan kuadrat sempurna yang telah dipelajari sebelumnya, dapat dicari rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berlaku rumus ABC sebagai berikut. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus ABC. Persamaannya X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0. Maka kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 24. Nah, maka kita substitusikan ke rumus tadi, yaitu rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka X12 sama dengan negatif 2 plus minus akar negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 24 sama dengan
2 dikali 1. Maka kita peroleh X1 2-nya yaitu 2 plus minus akar 4 plus 96 per 2. Akar dari 4 plus 96 itu kan 10. Karena dijumlahkannya 100, maka menjadi 2 plus minus 10 dibagi 2. Maka X1-nya kita peroleh 2 ditambah 10 dibagi 2, dan atau X2-nya kita peroleh X2 min 10 dikurangi 2. Maka X1-nya kita peroleh 6 dan X2-nya kita peroleh negatif 4. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 6. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jika diperhatikan cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus, jenis akar tersebut akan bergantung pada nilai B kuadrat min 4AC. Nilai B kuadrat min 4AC disebut diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Beberapa jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai D. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau sering disebut mempunyai akar kembar. Yang C, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Contohnya, selidikilah jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. Yang pertama, X kuadrat plus 10X plus 25 sama dengan 0. Di sini kita peroleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 10, dan C sama dengan 25. Maka kita substitusikan menjadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya kita substitusi yaitu menjadi 10 kuadrat min 4, A-nya bernilai 1, dan C-nya bernilai 25. Maka D-nya kita peroleh 100 dikurangi 100 atau sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat plus 10X plus 25 sama dengan 0 mempunyai dua akar sama atau kembar. Yang kedua yaitu X kuadrat plus X plus 3 sama dengan 0. Kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, dan C sama dengan 3. Maka kita substitusikan ke rumus diskriminan menjadi B kuadrat min 4AC. Menjadi 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 3. Maka D-nya kita peroleh 1 dikurangi 12 atau negatif 11. Berarti nilai D-nya kurang dari 0. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat plus X plus 3 sama dengan 0 mempunyai akar tidak real atau akar imajiner. Sekian video pemaparan tentang persamaan kuadrat, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.